Bab 1719. Lintian berjalan keluar dari hutan sendirian, ragu-ragu, Raja Iblis Timur belum menyelesaikannya. Pada saat ini, Lintian berpikir bahwa Raja Iblis Timur tidak menangkapnya, dan Lintian menggunakan segel roh untuk membiarkan Raja Singa Iblis menyelesaikannya. Kemudian, Raja Iblis Timur terluka parah dan jatuh di depan Lintian. Raja Iblis Timur bingung. Raja Singa Iblis, mengapa kamu memberiku padanya? Maaf, tapi menyerah. Ketika Singa Iblis selesai, dia memberikan Raja Iblis Timur kepada Lintian, yang tertawa dan berkata, apa yang telah kamu lakukan, kamu harus tahu. Kamu, apa yang kamu inginkan? Raja Iblis Timur tidak mau marah, tetapi Lintian mengabaikannya dan menghancurkan tubuh dan jiwanya secara langsung. Dengan cara ini, keempat Raja Iblis bersama, dan Lintian kembali ke rumahmu bersama empat Raja Iblis. Pada saat ini di rumah kayu, angin debu kayu masih berjalan di sekitar aula, terlihat gugup. Ayah, kakakku, bagaimana tidak bisa kembali? Tuan Kayu menenangkan, hutan hitam iblis itu bukanlah tempat yang biasa. Bagaimana bisa kembali begitu cepat? Tapi angin debu kayu tidak mau berkata, tapi kakak laki-laki tertua saya sangat galak, menurut kebenaran. Saya tahu dia baik, tapi butuh waktu. Tuan Kayu menghela nafas, dan kemudian membiarkan angin debu kayu duduk dengan tenang. Rose, yang duduk di sana, juga berkata, tiga bersaudara, tolong diam. Kakak laki-laki akan menyelesaikannya. Meskipun kata-katanya mengatakannya, tetapi debu kayu berkerut alis, tunggu untuk cemas. Di satu sisi hutan angin selatan duduk di sana untuk menyembuhkan, tetapi melihat debu kayu berangin seperti ini, cara yang tidak berdaya, kamu berjalan-jalan seperti ini, kepalamu pusing. Debu kayu angin tak berdaya, hanya bisa duduk sampai sosok muncul di luar. Saat melihat Lintian, semua orang terkejut, dan angin debu kayu bertiup kencang, kakak. Pemilik keluarga kayu senang melihat Lintian. Tuan Lin, Anda akhirnya kembali. Rose juga tersenyum, kakak, jika kamu tidak kembali, kakak ketiga akan gila. Angin debu kayu tersenyum malu, dan Lintian berkata, apa yang gila? Saya tidak kembali. Petik 2. Angin debu kayu adalah cara yang tidak nyaman, semua menyalahkan mereka. Katakan hutan hitam iblis ini setelah betapa mengerikannya, menyakiti aku untuk kembali, khawatir sepanjang waktu. Tiba-tiba, mereka tidak tahu harus berkata apa, dan Munanfeng berkata, hutan hitam iblis ini mengerikan, tetapi Tuan Muda Lin bisa keluar begitu cepat dan masih aman, yang cukup untuk menunjukkan bahwa Tuan Muda Lin luar biasa. Angin debu kayu mendengar kata-kata ini langsung tersenyum, kakak laki-laki, kapan, kamu juga bisa menyanjung? Saya berbicara tentang kebenaran. Bagaimana saya bisa menyanjung? Munanfeng berkata dengan nakal, dan semua orang langsung tertawa. Pada saat ini, Lintian melepaskan empat Raja Iblis. Katakan, bagaimana menghukum mereka? Keempat Raja Iblis ini menyakiti banyak orang di keluarga kayu, jadi mereka berlutut dan memohon belas kasihan dari pemilik keluarga kayu dan keluarga kayu. Dari keluarga kayu terkejut. Mereka tidak menyangka keempat Raja Iblis berlutut di depan mereka. Apakah Anda memiliki pertanyaan? Lintian linglung saat melihat mereka. Dia bingung dan bertanya, dan angin debu kayu kembali untuk melihat pemilik kayu. Ayah, kamu bisa memberitahuku bagaimana menghadapinya? Tubuh orang-orang ini telah dihancurkan. Bagi mereka, itu adalah hukuman yang besar. Adapun sisanya, lebih baik memberikannya kepada Tuan Lin. Saya pikir Tuan Lin akan berguna. Pemilik keluarga kayu sangat lugas. Dia langsung memberi Lintian empat Raja Iblis. Munanfeng juga berkata, ya, roh dari empat Raja Iblis juga sangat kuat. Jika Anda menyimpannya, mereka akan sangat berguna. Petik 2. Mendengar ini, Lintian tersenyum pada kerumunan. Saya mengerti bahwa Anda mengatakan begitu. Dengan itu, Lintian memasang empat Raja Iblis, dan angin debu kayu berkata dengan gembira, kakak laki-laki, kamu adalah pahlawan tak terkalahkan dari kota dunia. Pahlawan yang tak terkalahkan. Saya tidak bisa melakukannya. Lintian segera menolak, tetapi angin debu kayu telah menggembar-gemborkan Lintian. Tapi Lintian menertawakan master kayu itu. Tuan Kayu, saya ingin menanyakan sesuatu kepada Anda. Katamu, apakah Sekte Bintang Lukisan berbisnis denganmu? Lintian bertanya, master kayu itu mengangguk. Ya, klan Bintang Lukisan sering membeli beberapa sumber daya melalui keluarga kita. Lintian mengangguk dan berkata, saya ingin melihat patriark mereka. Bisakah kamu memimpin? Master kayu memandang Lintian dengan rasa ingin tahu. Apakah kamu
Saya ingin pergi ke Xingzong untuk mencari beberapa bahan. Kurasa mereka memilikinya. Lin Tianxiao berkata, dan pemilik keluarga kayu meragukan, sumber daya apa itu? Angin, guntur, cahaya, 3 sumber daya abadi. Ketiga jenis sumber daya ini benar-benar memiliki suara paling banyak. Bagaimanapun, mereka mengumpulkan beberapa sumber daya langka, bukan sumber daya 5 elemen. Lin Tian tersenyum, itu masalah. Ini bukan tentang itu. Kamu ikut denganku. Pemilik keluarga kayu segera memimpin, sementara angin selatan kayu tetap memperburuk. Adapun Mu Chen Feng, dia ingin pergi bersama, dan bangkit secara alami mengikuti, jadi mereka berempat keluar dari Mujia bersama. Namun, keempat orang itu sangat mencolok, menarik banyak orang sekaligus. Sampai Lin Tian dan yang lainnya datang ke kaki gunung Huak Xingzong, yang berada di utara Wanjiecheng, ada kepingan salju di mana-mana, seperti di musim dingin. Lin Tian berkata, bagaimana bisa turun salju di tempat ini tanpa susunan? Di berbagai bagian kota Wanji, iklimnya berbeda. Misalnya, di utara, kepingan salju terbang adalah normal, dan di utara setelah meninggalkan kota, selalu ada kepingan salju di medan perang kuno. Saya mengerti. Lin Tian mengeluarkan peta dan melihatnya. Benar saja, itu bersalju dan gunung es di utara. Pada saat ini, seorang anak laki-laki Huak Xingzong keluar dan menatap Tuan Kayu dan bertanya, Tuan Kayu, bagaimana kabarmu? Aku perlu menemukan patriarkmu. Guru Kayu menjelaskan, dan bocah itu ragu-ragu, Tuhan kita tertutup. Dimungkinkan untuk keluar sekali dalam 100 tahun. Di sini, kami memiliki sesuatu yang penting. Tuan Kayu tidak bisa membiarkan Lin Tian menunggu 100 tahun, jadi dia berkata kepada bocah itu. Anak itu ragu-ragu, lalu Anda dan saya naik gunung, saya mencoba menghubungi. Ya, kemudian mereka masuk ke dalam formasi, dan kemudian menaiki tangga. Saya melihat bahwa gunung itu seindah gambar, tetapi saya tidak bisa melihat orang, yang membuat angin debu kayu tidak bisa menahan diri untuk bertanya, Ayah, mengapa tidak ada seorang pun di klan ini? Semua pelukis di Xingzong adalah pelukis, tetapi mereka biasanya melukis di pintu tertutup dan jarang keluar, jadi wajar jika mereka tidak melihatnya. Pemiliknya menjelaskan. Angin debu kayu suara berkata, lukisan Xingzong ini, sangat menarik. Tapi anak laki-laki itu berkata di depan, kamu harus berhati-hati nanti, atau kamu akan mendapat masalah jika kamu menyentuh beberapa susunan lukisan. Debu kayu angin leng selanjutnya, ini susunan lukisannya. Kakak dan saudari senior kami selalu suka berkelahi di beberapa tempat, sehingga mereka bisa menggambar dan bertarung satu sama lain, tetapi orang luar tidak tahu. Jika mereka masuk secara tidak sengaja, itu akan menjadi masalah besar. Ketika angin debu kayu mendengar ini, dia segera menarik napas, sungguh menakjubkan bahwa kamu menggambar murid Xingzong. Bab 1720. Anak laki-laki itu tersenyum setelah mendengarkan, kami menggambar Xingzong. Itu selalu menjadi kebiasaan berduel satu sama lain di klan. Angin debu kayu suara, tapi saat ini sekelompok manusia salju di depan kerumunan, senyum bocah itu menghilang, semua orang dan sebagainya. Ada apa? Pemilik kayu penasaran, dan angin debu kayu juga bingung menatap bocah itu, sedangkan untuk Mawar, bahkan lebih bingung. Anak laki-laki itu memandang mereka dan menjelaskan, ini adalah susunan lukisan manusia salju yang dibuat oleh salah satu kakak perempuan saya. Jangan mendekatinya, atau manusia salju ini akan menyerang orang. Mendengar ini, angin debu kayu berkata dengan muram, lalu apa yang harus kita lakukan? Tunggu saja di sini, anak. Laki-laki itu ragu-ragu, umumnya, lukisan ini bertahan selama setengah hari. Kita bisa melewatinya setelah setengah hari. Angin debu kayu terdengar setengah hari kemudian lebih tertekan, dan pemilik rumah kayu hanya tampan untuk semua, kalau begitu kita menunggunya. Angin mawar dan debu kayu harus berhenti dan berencana untuk mencari tempat duduk, sementara Lin Tian berkata, ikuti saja aku. Kakak, apakah kamu ingin memecahkan susunan lukisan? Angin debu kayu segera bersemangat, dan Rose juga penasaran untuk melihat Lin Tian. Namun, pemilik keluarga kayu khawatir karena dia tahu bahwa para pelukis Xingzong semuanya sok. Jika Lin Nai rusak, itu mungkin menyebabkan lebih banyak masalah. Tetapi anak laki-laki itu memandang Lin Tianquan dan berkata, anak muda, saya menyarankan Anda, jangan mencoba, atau kami tidak akan bertanggung jawab karena terluka nanti. Jangan khawatir, susunan lukisan semacam ini kecil. Lin Tian tersenyum percaya diri, lalu berjalan masuk, dan angin debu kayu beberapa orang segera mengikuti. Adapun cemberut bocah itu, apakah dia benar-benar tidak takut mati?
Pada saat ini, manusia salju bergerak, seolah-olah mereka masih hidup. Mereka siap menyerang Lin Tian dan yang lainnya. Siapa yang tahu bahwa Lin Tian berenang di antara manusia salju, dan tempat yang mereka lewati adalah tempat manusia salju tidak menyerang. Ini membuat angin debu kayu bertanya-tanya, saudaraku, mengapa manusia salju ini tidak menyerang kita? Orang-orang yang merancang lukisan itu menyiapkan jalan untuk diri mereka sendiri, yang juga merupakan rute yang aman. Selama kita pergi ke sana, kita bisa melakukannya. Lin Tian menjelaskan. Mendengar ini, angin debu kayu berkata, memang begitu. Rose juga menyadarinya, dan pemilik kayu masih khawatir. Adapun anak laki-laki itu, dia terkejut dan berkata, bagaimana kamu bisa mematahkan susunan lukisan saudari Fang? Lin Tian tidak tahu siapa kakak perempuan bela diri Fang, tetapi dia berkata, itu hanya formasi kecil, itu bukan masalah besar. Ketika bocah itu mendengar ini, dia terkejut. Dalam kegelapan, suara seorang wanita berkata, anak baik, saya tahu rute saya yang terpesan. Kamu adalah gadis yang mengatur susunan lukisan. Lin Tian melihat sekeliling dan bertanya sambil tersenyum. Wanita itu berkata, itu benar, Nona. Aku melukis Xingzong, Fang Xuanyu. Oh, Lin Tian berkata, dan kemudian terus memimpin orang-orang ke depan. Tetapi ketika dia hendak keluar dari susunan lukisan, Fang Xuanyu berkata, aku bisa meninggalkan jalan atau mengubahnya. Setelah itu, jalan yang tersembunyi dalam kegelapan berubah di mana-mana, dan manusia salju segera mulai menyerang Lin Tian dan yang lainnya. Debu kayu, angin, kejutan besar, situasi. Apa? Dia mengubah gambar. Lin Tian berkata, lalu segera mundur ke suatu daerah, kemarilah. Semua orang segera mengikuti, sampai semua orang tiba di kawasan hutan, semua orang menjadi aman kembali. Angin debu kayu lega, kakak, gadis persegi ini, juga terlalu kejam. Tetapi begitu dia selesai berbicara, wanita itu berkata, kamu bilang aku kejam. Bukankah? Mengapa Anda menyerang kami ketika kami tidak bertengkar atau membenci Anda? Angin debu kayu itu sangat tidak mau. Saya hanya berpikir Anda bisa mematahkan susunan lukisan saya. Saya pikir itu menyenangkan, jadi saya ingin mencoba lebih banyak. Fang Xuanyu itu menjelaskan, dan angin debu kayu sangat tertekan, kami di sini bukan untuk menemanimu bermain. Pemilik kayu segera berkata kepada angin debu kayu, bersikaplah sopan. Ayah, itu jelas kekasarannya. Mengapa saya harus sopan? Angin debu kayu sangat marah, tetapi bocah itu malu dan berkata, Tuan muda kayu, Anda akan memprovokasi kakak perempuan bela diri kami. Jika saya marah, saya akan marah. Bagaimanapun, saya memiliki kakak laki-laki saya. Dia memiliki kemampuan untuk keluar. Itu debu kayu angin selesai berkata, segera berdiri di tepi hutan, lihat sekeliling. Anak laki-laki itu tidak berdaya dan berkata, kamu sudah selesai. Pada saat ini, manusia salju di sekitarnya tiba-tiba menyerang angin debu kayu. Sebelum angin debu kayu bereaksi, itu menjadi patung es. Pemilik keluarga kayu terkejut. Lin Tian bertepuk tangan angin debu kayu dengan satu tangan, dan es di tubuhnya segera menghilang. Wanita dalam kegelapan harus mengaguminya dan berkata, wah, saya punya beberapa keterampilan. Bahkan efek pembekuan dari susunan lukisan dapat diselesaikan. Gadis, aku hanya ingin melihat patriarkmu. Mengapa saya memiliki masalah seperti itu? Maaf, tempat ini adalah tempat saya berlatih dan berlatih. Siapapun yang lewat di sini harus mengalami susunan lukisan ini kecuali aku beristirahat. Sisi itu bulan Suan adalah cara yang sangat nakal. Tapi Lin Tian menjawab, jika kamu melakukan itu, aku akan menyerah pada usahamu. Kerja keras. Ya, ini susunan lukisan. Lin Tian berkata tanpa tabu, tetapi Fang Xuanyu tertawa. Bisakah itu dihapuskan? Jangan bercanda. Petik 2. Melihat Fang Xuanyu tidak percaya, Lin Tian berkata, kalau begitu aku tidak sopan. Dengan itu, tangan Lin Tian terbentang dan mulai menyerap kekuatan di sekitarnya. Pada saat ini, kekuatan-kekuatan itu mengkristal di tangan Lin Tian satu persatu, dan kekuatan susunan lukisan di sekitarnya menghilang secara alami. Susunan lukisan tanpa daya segera berubah menjadi ketiadaan. Akhirnya, manusia salju itu menghilang, dan angin debu kayu berkata dengan penuh semangat, sudah rusak. Anak laki-laki itu tampak jelek. Sudah berakhir. Pemilik keluarga kayu tahu itu akan berakhir, dan Rose merasa ada yang tidak beres sampai wanita dalam kegelapan itu berkata, kamu berani menghancurkan susunan lukisanku. Aku bilang, aku akan mematahkannya. Kamu tidak percaya, jadi jangan salahkan aku.
Lintian selesai mengatakan itu, dia tidak menjaga kegelapan lagi, tetapi mengambil angin debu kayu dan yang lainnya untuk melanjutkan. Anak laki-laki itu melihat sekeliling dengan khawatir dan berkata kepada kerumunan, kita harus mempercepat, jika tidak. Tapi tepat setelah suara itu jatuh, ada banyak pohon di tempat kosong, dan semuanya bersalju. Tidak hanya itu, ada juga angin dingin yang bertiup, angin debu kayu ragu, tidak akan memasuki lukisan lagi. Anak laki-laki itu menghela nafas, ini adalah susunan lukisan salju terbang hutan saudari Fang. Sesampai di sini, jika kamu tidak memiliki cukup keterampilan, kamu akan dibekukan dan berubah menjadi patung es. Selesai mengatakan, semua orang di permukaan memiliki embun beku secara bertahap, dan mulai membeku, debu kayu itu angin kejutan besar, ini yang sangat beracun. Tuan keluarga kayu sedang terburu-buru untuk mengaktifkan kekuatan internal, tetapi kekuatannya sendiri sama sekali tidak dapat bersaing dengan kekuatan dalam lukisan itu. Oleh karena itu, pemilik kayu segera mulai menggigil, dan angin debu kayu sama dengan mawar. Adapun anak laki-laki itu, dia mengenakan jubah untuk menahan hawa dingin. Lintian memiliki Raja Api. Dingin tidak berpengaruh padanya, tetapi wanita dalam kegelapan tidak mau, wah, kamu bisa bersembunyi, tapi teman-temanmu tidak bisa bersembunyi. Bab 1721. Angin debu kayu dan lainnya membeku satu persatu, dan Lin Tianxiao berkata, kamu benar-benar berpikir aku tidak bisa memecahkannya. Kalau begitu tunjukkan padaku cara menghancurkannya. Fang Xuanyu bersaing dalam kegelapan, sementara Lin Tian mengeluarkan beberapa batu warna-warni untuk bertarung ke arah yang berbeda. Sekitar beberapa saat kemudian, hutan di sekitarnya menghilang, bocah itu terkejut, dan Lin Tian menggunakan Raja Api untuk membangunkan angin debu kayu dan lainnya. Angin debu kayu segera bahagia, kakak, kamu galak. Rose juga merupakan wajah pemujaan, dan Master Kayu itu terkejut. Dia tidak menyangka Lin Tian bahkan bisa memecahkan lukisan-lukisan ini. Anak laki-laki itu juga terkejut, dan Fang Xuanyu jelas tidak puas dalam kegelapan. Nak, aku akan terus merilis susunan lukisan. Gadis, sebaiknya kamu berhenti mengacaukan, atau aku akan menangkapmu nanti. Lin Tian kemudian memperingatkannya dalam kegelapan. Fang Xuanyu mendengar peringatan Lin Tian. Alih-alih marah, dia berkata dengan gembira, jika kamu dapat menemukanku, aku akan mengakui bahwa kamu kuat, tetapi jika kamu tidak bisa, aku masih akan melemparkanmu. Selesai mengatakan, di mana-mana mulai turun salju dengan gila-gilaan, salju di mana-mana sekaligus, menutupi lutut semua orang. Debu kayu angin beberapa orang ingin terbang, tetapi ditemukan di sini tidak bisa terbang, yang berarti kemungkinan besar akan sepenuhnya tertutup salju. Lin Tian tidak punya pilihan selain mematahkan susunan lukisan dengan batu warna-warni lagi, dan melompat, menatap orang-orang di awan, apakah kamu masih bersembunyi? Pada saat ini, awan dan kabut menyebar, dan seorang wanita berbaju putih awan di atas berdiri di depan hutan. Lin Tian tidak tahu usia sebenarnya. Bagaimanapun, usia hanyalah hal kecil bagi pembudidaya. Tapi wanita itu sedikit terkejut dan menatap Lin Tian, dan alisnya bergetar dan berkata, wah, keahlianmu, aku akui itu kuat. Bisakah kita tidak membuat kekacauan? Lin Tian menatap wanita bernama Fang Xuanyu, dan Fang Xuanyu berkata sambil tersenyum, aku tidak akan, tetapi di gunung ini, aku bukan satu-satunya, dan aku bukan satu-satunya yang bisa menggambar. Maksudmu akan ada masalah? Lin Tian tidak berdaya, tetapi Fang Xuanyu berkata sambil tersenyum, kami menggambar cara memperlakukan orang-orang Xingzong, jadi maafkan saya. Cara memperlakukan orang lain. Lin Tian tidak bisa menangis atau tertawa, tetapi angin debu kayu sedang terburu-buru. Kamu menggambar Xingzong. Jika Anda tidak ingin kami pergi ke Song Anda, katakan saja apa yang Anda lakukan dengan kerumitan seperti itu. Fang Xuanyu menatap angin debu kayu dan bercanda, aku tidak bermaksud begitu. Dengarkan ini, angin debu kayu, jika bertemu perbaikan lemah, atau tidak bisa merusak susunan lukisan, bukankah itu bagimu untuk melemparkan sampai mati? Jangan khawatir, kami punya kebijaksanaan. Jika kamu benar-benar tidak bisa keluar, maka kami akan membiarkanmu keluar. Bulan Suan persegi itu berkata sambil tersenyum, tetapi angin debu kayu tidak percaya. Adapun Lin Tian, yang telah kembali ke salju untuk melihat angin debu kayu, ayo pergi. Debu kayu, angin dan mawar dan yang lainnya segera mengikuti, tetapi Fang Xuanyu mendatangi bocah itu dan berkata sambil tersenyum, apa asal-usul orang-orang ini? Mantan anak laki-laki mengeluh, ini adalah kepala keluarga Wood, Tuan Wood. Adapun dua lainnya, mereka sangat aneh. Saya tidak tahu.
Ketika Fang Xuanyu mendengar ini, dia tampak terkejut. Tidak mudah bagi seseorang yang tidak memiliki siange tetapi dapat dengan mudah mematahkan susunan lukisanku. Kakak bela diri Fang, apakah menurutmu dia juga seorang pelukis? Siapa tahu, ayo lihat. Fang Xuanyu tidak dapat menjamin apakah Lin Tian bisa menggambar. Untuk Mu Chen Feng dan yang lainnya, biarkan anak laki-laki itu terus memimpin, sementara anak laki-laki itu pergi ke depan. Adapun Fang Xuanyu, ketika dia melewati Lin Tian, dia terutama tersenyum pada Lin Tian. Kamu harus berhati-hati, ada kakak laki-laki bela diriku di depan, hal-hal yang lebih kuat. Lin Tian menghela nafas tak berdaya, kamu benar-benar bebas. Fang Xuanyu tersenyum tetapi tidak berbicara. Sampai beberapa saat kemudian, orang-orang datang ke jembatan gantung, dan ada gunung lain di seberang jembatan gantung. Anak laki-laki itu melihat ke jembatan gantung dan ragu-ragu, aku khawatir aku tidak bisa lewat untuk saat ini. Angin debu kayu tidak mengerti, jembatan gantung tidak bagus. Mengapa tidak, anak? Laki-laki itu menjelaskan, jika tidak ada salju di jembatan gantung, itu tidak normal. Debu kayu menganginkan Leng, melihat jembatan itu benar-benar tidak memiliki salju, dan pemilik rumah kayu segera berkata kepada bocah itu, tolong tunjukkan jalannya. Apa yang ingin dikatakan bocah itu? Fang Xuanyu berhenti, biarkan mereka menemukannya sendiri. Anak laki-laki itu malu dan berkata, tuanmu, sebenarnya, ada susunan lukisan di sini, jadi jalan sebenarnya tergantung pada Anda. Saya tidak bisa mengatakan apa-apa lagi, atau saya harus membersihkan kakak laki-laki bela diri saya nanti. Kepala keluarga kayu hanya menatap Lin Tian. Bagaimana menurutmu, Tuan Lin? Lin Tian berkata tanpa daya, ini adalah jembatan palsu. Jembatan yang sebenarnya ada di sini. Selesai mengatakan, Lin Tian menjulurkan batu warna-warni, memukul kehampaan, yang segera muncul jembatan nyata. Melihat angin debu kayu, saya menarik napas. Jika kita hanya berjalan salah, apakah kita akan jatuh ke tebing? Anak laki-laki itu menjawab, itulah yang terjadi. Warna debu kayu Aeolus bukan cara yang baik, pintumu benar-benar kejam. Anak laki-laki itu malu dan berkata, maafkan aku. Apa yang ingin dikatakan angin debu kayu, dan Lin Tian telah menginjak jembatan, tetapi Fang Xuanyu berkata kepada bocah itu, bukankah kamu memberitahunya? Katakan apa, lokasi jembatan kebocoran. Fang Xuanyu menatapnya, berpikir bahwa bocah itu telah memberitahu semua orang sebelumnya, tetapi bocah itu menggelengkan kepalanya dan berkata, kakak bela diri, saya tidak memilikinya. Fang Xuanyu curiga, sampai lama kemudian berkata, lalu bocah ini, bagaimana menemukannya? Anak laki-laki itu juga ingin tahu, dan Lin Tian membawa orang menyeberangi jembatan, berdiri di depan mereka, ada dua jalan. Kedua jalan ini sama, mereka tidak bisa melihat sesuatu yang tidak biasa. Tuan kayu hanya melihat anak laki-laki itu. Tetapi anak laki-laki itu menggelengkan kepalanya. Debu kayu segera ingin bersumpah, tetapi Lin Tian berkata, ikuti aku. Mereka harus mengikuti langkah Lin Tian dan pergi ke salah satu jalan bersama. Fang Xuanyu menatap ke arah Lin Tian dan bertanya-tanya, bagaimana dia bisa selalu memilih yang tepat. Anak laki-laki itu ragu-ragu. Mungkin, dia sangat pandai memecahkan lukisan itu. Tidak peduli seberapa kuat itu akan diketahui pada pandangan pertama, kecuali dia tahu sebelumnya. Fang Xuanyu selesai dan menatap bocah itu. Anak laki-laki itu segera menggelengkan kepalanya. Saya tidak memilikinya, jangan lihat saya seperti itu. Fang Xuanyu harus mengambil inisiatif untuk datang ke sisi Lin Tian untuk mengobrol, aku tidak tahu apakah kamu telah belajar menggambar susunan, anak muda. Atau keterampilan arai. Tapi, Lin Tian berkata, tidak ada komentar. Hei, kamu, kenapa kamu begitu kasar? Fang Xuanyu ditolak untuk pertama kalinya, dan menjadi depresi di tempat. Lin Tian menertawakannya, kamu akan bergaul dengan kami, dan kamu ingin aku bersikap sopan padamu. Kecuali saya seorang masokis. Petik 2. Fang Xuanyu memandang Lin Tian dan berkata setelah acara, sangat hati-hati. Ini tidak menarik perhatian, itu sopan. Lin Tian selesai sambil tersenyum dan melanjutkan, sangat marah sehingga Fang Xuanyu tidak bisa berbicara. Angin debu kayu yang benar-benar menyanjung jalan, kakak, kamu benar-benar galak. Bab 1722. Kurangi bicara, ikuti, atau jalan akan berubah lagi. Lin Tian berkata kepada angin debu kayu itu, dan angin debu kayu Leng selanjutnya, jalan bisa berubah. Seperti yang diharapkan, pada saat berikutnya, jalan dibagi menjadi 3 cabang, dan Lin Tian masih keluar dari tempat yang tepat. Melihat ini,
Kepala dan otak pemimpin keluarga kayu mati rasa, dan angin debu kayu bergumam, jika terus seperti ini, bukankah itu bermain dengan orang mati? Fang Xuanyu bercanda di belakang, arai lukisan kakak laki-laki bela diri saya disebut arai terpisah. Dari 2 jalan ke 10 jalan, Anda harus memilih semuanya dengan baik sebelum Anda bisa keluar. Jika tidak, kamu akan terjebak dalam lukisan itu selamanya. Angin debu kayu mendengar ini untuk segera terkejut, ini, menginginkan kehidupan. Manusia, saya tidak berpikir begitu. Aku akan memberimu menginap. Bulan Suan persegi ini menertawakan itu, dan angin debu kayu ini tukau cara, mengantuk, bukankah itu kehidupan manusia? Anda akan menemukan patriark kami, tetapi kami tidak mengundang Anda untuk pergi, jadi bersiaplah di dalam hati Anda. Bulan tidak tersenyum. Mendengar ini, angin debu kayu tidak bisa berkata-kata, dan Lin Tian berkata, jangan perhatikan dia, ikuti aku dengan cermat. Jika ada batas waktu, kamu harus cepat. Mereka segera menyebutkan roh itu dan mengikuti Lin Tian. Mereka bergegas keluar dari 3 jalan, lalu 4 jalan, dan kemudian 5 jalan. Jadi mereka memilihnya sepanjang waktu. Sampai jalan ke-10 bergegas keluar, orang-orang datang ke alun-alun, dan di depan mereka, ada seorang pria parubaya yang duduk di sana. Pria parubaya itu membuka matanya sedikit. Alisnya tertutup salju, jadi dia memandang orang seperti alis putih. Fang Xuanyu berkata sambil tersenyum, kakak laki-laki bela diri Qin, sepertinya kita telah bertemu lawan hari ini. Pria itu menatap Lin Tian. Nama saya Qin Dao, itu tidak sopan sekarang. Prajurit sebelum hadiah, kan? Lin Tian tertawa pahit, dan Qin Dao tertawa dan berkata, kami menggambar Sing Song untuk menguji mereka yang datang, jadi orang biasa tidak bisa masuk, dan ketika Anda masuk, Anda secara alami adalah tamu lukisan kami Sing Song. Fang Xuanyu juga berkata, ya, mulai sekarang, Anda adalah tamu kami. Debu kayu angin wajah bingung, sekarang menjadi tamu. Kamu sangat lucu, kata Qin sambil tersenyum, semuanya, tolong. Setelah itu, Qin Dao mengundang semua orang ke aula di depan alun-alun dan mengatur agar orang-orang membawa teh dan air. Angin debu kayu tidak terbiasa, tetapi juga menatap Lin Tian. Kakak, apakah akan ada penipuan? Aku bisa melihat apakah ada penipuan. Lin Tian berkata dengan percaya diri, dan angin debu kayu mengeluarkan suara, lalu dia minum teh dan menikmati salju yang indah di luar. Kami ingin melihat Tuhanmu. Qin Dao Xiao berkata, Tuhan kita tertutup. Jika kita ingin menemuinya, kita harus memberitahunya terlebih dahulu. Jika Tuhan mau keluar, dia akan keluar secara alami. Jika tidak, kami tidak bisa menahannya. Angin debu kayu tertekan, Anda baru saja mengatakan bahwa kami adalah tamu. Itu tidak sama. Qin Dao tertawa pahit, tetapi angin debu kayu tidak mau bertanya satu sama lain. Fang Xuanyu kemudian menatap angin debu kayu, Tuan Muda Kayu, ini lukisan Sing Song kami, hampir baik-baik saja. Apa yang ingin dikatakan angin debu kayu? Pemilik kayu menghentikannya. Jangan impulsif. Angin debu kayu harus tertekan dan diam, dan kemudian menatap Lin Tian, kakak, apa yang kamu lakukan sekarang? Lin Tian memandang Qin Dao dan Fang Xuanyu, di mana patriarkmu? Saya akan pergi dan melihat-lihat. Petik 2. Kami tidak punya apa-apa untuk dikatakan, anak muda. Qin Dao itu berkata sambil tersenyum, dan Fang Xuanyu juga berkata sambil tersenyum, ngomong-ngomong, aku meminta adik laki-laki bela diri kita untuk menyampaikan pesan. Terserah keberuntungan jika saya bisa melihat patriark kita. Lin Tian segera membuka indera ilahi dan menemukan bahwa indera ilahi terbatas di klan ini, jadi dia harus bangun dan keluar sendirian. Fang Xuanyu tersenyum setelah melihat Lin Tian keluar. Tidak ada gunanya keluar, anak muda. Siapa bilang itu tidak berhasil? Lin Tian selesai mengatakan itu, dia mulai bergerak cepat di gerbang dan sampai di tepi tebing. Saat ini, semua orang mengikuti, dan Fang Xuanyu mengerutkan kening ketika dia melihat bahwa Lin Tian telah menemukan tempat kultivasi patriark. Kamu tahu itu. Qin Dao terkejut dan berkata, bagaimana kamu menemukannya? Angin debu kayu tapi tidak tahu apa yang terjadi, terutama mawar itu juga memandang Lin Tian, kakak, ini tebing, tidak ada apa-apa. Dalam kehampaan, Lin Tian selesai, sebuah batu warna-warni menghantam tempat di mana gerbang batu segera muncul. Semua orang terkejut, dan Fang Xuanyu ragu, kamu tahu di mana pintunya? Qin Dao berpikir Lin Tian tidak mudah untuk mengatakan, bisakah kita mengobrol dengan baik, anak muda? Aku akan menemui patriarkmu. Saya tidak punya waktu. Lin Tian menatap pintu dan mencoba menyerangnya.
Tetapi pintunya tertutup dan tidak bisa dibuka, dan Qin berkata, pintu ini hanya bisa dibuka oleh patriark kita, dan orang luar tidak bisa membukanya dari luar. Lin Tian meragukan. Kemudian dia melompat dan berdiri di tangga di luar gerbang batu. Ada tebing di bawahnya. Angin debu. Kayu menarik napas, saudaraku, hati-hati. Tuan Kayu juga menunjukkan ekspresi khawatir, sementara penampilan Rose bermartabat, tetapi Lin Tian sangat tenang. Dia meletakkan tangannya di dinding, meraba-rabanya, dan langsung membuka penyerapan reinkarnasi Yuan Shen. Saat berikutnya, pintu terbuka secara otomatis, dan Fang Xuanyu dan Qin Dao terkejut. Pada saat ini, sebuah suara tua datang dari koridor gelap di belakang pintu, saya sedang berlatih. Apa yang kamu lakukan? Qin segera berkata, Tuan, seseorang ingin bertemu denganmu. Saya tidak mengundang siapapun untuk datang ke klan kami, bagaimana seseorang bisa datang kepada kami? Patriark sangat bingung. Qin Dao malu untuk mengatakannya, dia berjalan keluar dari susunan lukisan kami dan memecahkan gerbang. Batumu, keluar dari lukisanmu. Apakah ini pria di depanmu? Patriark bertanya dengan aneh. Qin Dao menjawab, ya, dia adalah. Patriark itu bingung, anak muda, bagaimana kamu bisa mematahkan susunan lukisan jika kamu tidak memiliki siange? Ingin tahu? Lin Tian tertawa, tetapi keingintahuan Patriark tertarik, jadi dia secara alami bingung, bicarakan itu. Kalau begitu kamu harus berjanji padaku sebuah syarat. Lin Tian berkata sambil tersenyum, dan begitu kata-kata itu keluar, Qin Dao berkata, bagaimana Patriark kami bisa bernegosiasi denganmu, anak muda? Fang Xuanyu juga berkata, iya, jika kamu ingin mengatakan tidak, Patriark kami tidak akan bernegosiasi denganmu. Lin Tian menjawab, jika kita tidak membicarakan kondisinya, kita tidak perlu berbicara. Patriark jelas takut terjebak oleh Lin Tian Kang, jadi dia berkata, anak muda, ada begitu banyak penipu sekarang. Jika apa yang Anda katakan tidak relevan, apakah saya tidak terjebak oleh Anda? Saya bisa menggambar jimat bintang 7 dan menyelesaikannya dalam waktu setengah jam. Apakah kamu percaya? Ketika Lin Tian mengatakan ini, Qin Dao dan Fang Xuanyu terkejut. Anggota klan dalam kegelapan tidak percaya, rune bintang 7, saya akan membutuhkan waktu berbulan-bulan untuk menyelesaikannya, dan tingkat keberhasilannya hanya 10%. Kamu bilang padaku bahwa kamu bisa menggambar rune bintang 7, tapi setengah jam. Apakah menurutmu aku idiot? Namun, Tuan Keluarga Kayu buru-buru berkata, Tuan Xing, apa yang dia katakan itu benar. Kami telah melihatnya dengan mata kepala sendiri. Bab 1723. Tetapi orang yang menggambar Xingzong berpikir itu tidak mungkin. Lagi pula, sulit untuk berbicara tentang jimat bintang 7. Bahkan Patriark ragu dan bertanya, Tuanmu, apakah Anda yakin Anda benar? Tidak, pemilik keluarga kayu berkata dengan pasti, dan angin debu kayu juga berkata, kakak laki-laki tertua saya bisa menggambar. Mengapa kamu tidak percaya? Patriark bintang secara alami ingin melihatnya dengan matanya sendiri, jadi dia berkata di dalamnya, kamu sangat kuat. Kalau begitu kamu bisa menunjukkan jimat bintang 7 dalam setengah jam. Kalau begitu siapkan bahannya. Lin Tian tahu bahwa hanya dengan menunjukkannya dia bisa memiliki modal untuk menegosiasikan harga, dan Tuan Bintang berkata kepada Qin Dao, jika dia menginginkan bahan apapun, dia akan menyiapkannya untuknya. Lin Tian berkata langsung, 1.000.000 tahun darah binatang, 1.000.000 tahun kulit binatang, dan... Tapi Dewa Bintang menyela, jutaan tahun. Apakah itu cukup? Petik 2. Iya, Lin Tian menegaskan bahwa Master Bintang itu meragukan. Bagaimanapun, dia telah menyempurnakan jimat bintang 7 setidaknya selama 5 juta tahun, atau bahkan 10 juta tahun, jadi bahan yang sulit digambar dan dikonsumsi juga berharga. Tapi sekarang Lin Tian mengatakan bahwa itu akan memakan waktu jutaan tahun, jadi Tuan Bintang ragu-ragu untuk waktu yang lama dan memerintahkan Qin Dao, pergi untuk bersiap. Ya, Tuhan. Qin Dao berbalik dan pergi. Setelah beberapa saat, semua bahan yang diperlukan dibawa dan diletakkan di depan Lin Tian. Lin Tian datang ke tempat yang sepi, dan kemudian membiarkan semua orang diam, dia mulai sibuk. Fang Xuanyu di tepi jalan Qin berbisik, kakak bela diri, dia benar-benar bisa membuat jimat bintang 7. Saya tidak yakin sekarang, aku perlu melihat, kata Qin Dao ini, sementara Fang Xuanyu menatap Lin Tian dan berkata pada dirinya sendiri, apakah orang ini benar-benar mampu? Tuan Keluarga Kayu dan yang lainnya tidak memiliki banyak gangguan, tetapi Tuan Keluarga Bintang tidak berpikir bahwa Lin Tian memiliki kemampuan ini, terutama dengan jutaan tahun darah, yang tidak mungkin. Tapi setengah jam kemudian,
sesuatu yang tidak terduga terjadi. Lin Tian berhenti bekerja dan kemudian mengeluarkan jimatnya dan berkata, "Oke." Tidak peduli bagaimana tangan Lin Tian begitu berkilau, ini membuat bulan Fang Xuan tidak dapat membantu Tukau. Apakah ini 7 bintang? Qin Dao mengerutkan kening, itu tidak mengkilap, bukankah itu bintang rune? Di Patriark Bintang Gelap, jelas juga beberapa yang tersesat berkata, ini, belum tentu sedikit. Tetapi Tuan Keluarga Kayu berkata, jangan khawatir, Tuan Muda Lin, jimat ini, tapi itu akan disembunyikan. Hanya ketika Anda menanamkan semangat, Anda dapat melihat esensi aslinya. Semua orang meragukan, tetapi saat ini, Qin Dao mengambil jimat itu dan menyuntikkan roh dengan rasa ingin tahu. Seperti yang diharapkan, jimat itu berkilauan dengan 7 lapis cahaya. Qin Dao dan Fang Xuanyu terkejut, tetapi mereka juga terlihat tak terbayangkan. Dalam kegelapan, penguasa bintang bahkan lebih terkejut. Dia segera berubah menjadi awan dan terbang keluar dari tempat tertutup. Pada saat ini, angin debu kayu dan yang lainnya melihat awan di atas kepala orang-orang. Angin debu kayu menarik napas ke belakang, ini. Rose juga tercengang. Adapun Master Kayu, dia dengan hormat berkata kepada tuannya, Tuan Xing. Tapi Tuan Bintang memandang Lin Tian di awan. Kamu tidak dapat mempelajari keterampilan ini. Lin Tian tersenyum dan berkata, apakah menurutmu aku akan memberitahumu rahasia ini? Patriark Bintang itu tertegun dan berkata sambil tersenyum, jangan salah paham, saya tidak bermaksud apa-apa lagi. Saya hanya ingin tahu tentang kota Wanji, dan saya bisa menemukan kejeniusan seperti itu. Lin Tian tersenyum padanya dan berkata, kamu tidak perlu penasaran. Faktanya, itu bukan apa-apa. Itu bukan apa-apa. Pemuda ini, saya gambar, terutama bintang 7. Tingkat keberhasilannya sangat rendah, dan waktunya lama. Bahan yang paling penting mahal, tetapi Anda. Petik 2. Dalam hal ini, Patriark Bintang sangat ingin belajar dari Lin Tian, tetapi Lin Tian berkata sambil tersenyum, jangan sombong, kamu bisa menggambar jimat bintang 7, itu bagus. Lihat 2 orang lebih menyanjung, advokat kayu dengan cara yang malu, 2 orang, bisakah kamu berhenti sebentar? Patriark Bintang itu berhenti tertawa dan berkata, saya sangat senang melihat pelukis yang begitu luar biasa untuk pertama kalinya di kota Wanji selama bertahun-tahun. Lin Tian tidak banyak bicara setelah mendengar ini, tetapi Master Kayu berkata, Master Bintang ini, kali ini kita di sini. Aku ingin mencarikanmu sesuatu. Oh, ya, katakanlah. Penguasa bintang sangat lugas, tanpa hambatan sebelumnya. Master Kayu memandang Lin Tian, dan Lin Tian membuka pintu untuk melihat jalur gunung. Saya membutuhkan banyak sumber daya abadi, seperti angin, guntur, dan cahaya. Ketiga sumber daya ini, Tuan Bintang ragu-ragu, dan Lin Tian bertanya, ada apa? Apakah ada masalah? Petik 2. Sejujurnya, ada susunan lukisan di gerbang Singsong. Itu ditinggalkan oleh sekelompok tetua di zaman kuno, tetapi susunan lukisan tidak stabil dan membutuhkan banyak bahan dari waktu ke waktu, jadi bahan-bahan ini telah dilemparkan ke dalamnya. Saya tidak tahu berapa banyak lagi. Oh, apakah Anda memiliki bahan? Petik 2. Ya, beberapa susunan lukisan membutuhkan banyak bahan untuk dimakan setiap tahun, jika tidak maka akan runtuh. Dalam kasus yang serius, seluruh klan kita akan dihancurkan. Dalam kasus ringan, efek mengerikan akan terjadi. Dewa Bintang menjelaskan. Tetapi Master Kayu ragu, Master Bintang, bukankah susunan lukisan perlu membuang begitu banyak bahan untuk memberi makan? Petik 2. Tuanmu, Anda tidak tahu. Ada binatang purba yang disegel dalam susunan lukisan ini. Ini sangat mengerikan sekarang. Jika kamu membiarkannya keluar, tidak ada yang bisa tinggal di kota Wanji. Apakah ada binatang buas seperti itu? Tuan Keluarga Kayu terkejut. Penguasa bintang berkata, setiap malam, itu akan mengeluarkan suara. Jika suaranya sedikit lemah, mudah untuk kerasukan. Jadi pada malam hari, murid-murid kita harus kembali ke gua dan memasuki ruang susunan khusus untuk menghindari suara. Pemimpin Keluarga Kayu dan yang lainnya terkejut. Mereka tidak mengharapkan lukisan Singsong. Ada hal seperti itu. Tapi Lin Tian melihat Singsong dan berkata, biarkan aku melihatnya. Pergi dan lihat, anak ini, itu bukan lelucon. Begitu Anda masuk, Anda tidak akan bisa keluar. Lin Tian tersenyum dan berkata, jika saya bisa masuk dan memecahkan binatang itu, apakah semua bahan di dalamnya akan menjadi milik saya? Jika kamu bisa menyelesaikannya, itu pasti milikmu, tapi kamu belum mendapatkannya, bagaimana kamu bisa menyelesaikannya?
Tuan Bintang jelas tidak mempercayainya. Tapi Lin Tian berkata dengan percaya diri, aku punya caraku secara alami. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Mendengar ini, penguasa bintang ragu-ragu, jika Anda benar-benar punya cara, kami tidak menginginkannya, tetapi saya tidak ingin Anda mengambil risiko. Jika tidak, Anda mati, dunia tidak akan pernah melihat orang yang menggambar jimat bintang 7 lagi. Lin Tian tersenyum pada awan dan berkata, percayalah, tidak apa-apa. Tuan Xing tidak tahu mengapa. Senyum Lin Tian membuatnya merasa bahwa dia harus bisa melakukannya. Dia ragu-ragu sejenak dan berkata, aku akan mengajakmu untuk melihatnya dulu, lalu kamu bisa mengalaminya di malam hari, dan kemudian memutuskan apakah akan masuk atau tidak. Tidak apa-apa, ayo pergi. Lin Tian tahu bahwa sulit bagi orang-orang ini untuk menyetujui kondisi mereka sendiri tanpa menunjukkan kemampuan mereka. Adapun Fang Xuanyu dan Qin Dao, mereka saling memandang. Saya tidak tahu apakah Lin Tian benar-benar takut mati atau hanya akan melihat pemandangan yang hidup. Bab 1724. Setelah beberapa saat, orang-orang datang ke susunan lukisan. Mereka melihat penutup dari luar. Di sampulnya, ada banyak pemandangan, dan mereka masih bergerak. Itu saja, Patriark Bintang berkata di awan, dan melihat ke bawah langit hutan dan menemukan bahwa benar-benar ada banyak nafas material di dalamnya. Ketika Lin Tian melihat ini, dia berkata sambil tersenyum, kalau begitu aku akan masuk. Jangan khawatir, ketika malam tiba, kamu akan tahu itu mengerikan, jadi jangan terburu-buru sejenak. Patriark Bintang ingin Lin Tian mengalaminya terlebih dahulu. Lin Tian memikirkannya dan kemudian tersenyum, oke, tunggu. Pemimpin keluarga kayu dan yang lainnya tidak tahu bahayanya, tetapi Qin Dao dan yang lainnya mengetahuinya, jadi Qin Dao melihat awan di udara dengan rasa ingin tahu dan bertanya, Tuan, apakah Anda benar-benar ingin menunggu di sini? Lihatlah cara Qin ini penampilan sangat gugup, angin debu kayu tidak mengerti cara, sangat berbahaya. Ketika malam tiba, secara bertahap akan ada suara binatang buas, dan suaranya akan lemah pada awalnya, kemudian kuat, dan mencapai puncaknya pada 1 jam. Saat itu, apalagi kami, Patriark, tidak berani berada di sini. Qin Dao menjelaskan. Fang Xuanyu juga berkata, ya, tempat ini sangat jahat. Angin debu kayu terdengar begitu mengerikan, secara bertahap beberapa daging angsa naik, dan Mawar tidak melihatnya dengan matanya sendiri, jadi dia seperti Lin Tian dan ingin menunggu. Pemilik kayu khawatir, tetapi Lin Tian menemukan tempat untuk duduk, seolah-olah tidak ada hubungannya dengan dia. Penguasa bintang di awan bergumam pada dirinya sendiri, dia benar-benar tidak takut pada apapun. Fang Xuanyu bertanya pada Qin, kakak bela diri, berapa lama dia bisa bertahan? Kita tidak bisa bertahan selama 1/4 jam, dia menghitung 1/2. Saya pikir begitu, juga. Saat ini, kedua orang itu berbicara tentang berapa lama Lin Tian bisa bertahan di malam hari, sementara angin debu kayu bertiup, jangan khawatir, kakak laki-lakiku, itu akan bertahan lama. Kami akan menunggu. Fang Xuanyu berkata sambil tersenyum, dan angin debu kayu melihat bahwa senyum itu tidak benar, jadi dia menunggu di sana sampai malam tiba. Angin mulai melolong di mana-mana, dan gambar-gambar di susunan lukisan juga berubah menjadi bintang yang berkelap-kelip di malam hari. Ini dia, Qin segera berteriak, dan Fang Xuanyu berjaga-jaga. Adapun penguasa bintang, dia berkata, jika kamu tidak bisa bertahan, kamu bisa lari ke gua di kejauhan, oke. Tuan kayu itu mengangguk, sementara angin debu kayu menatap Lin Tian. Kakak, ini benar-benar sangat mengerikan. Tunggu saja mereka, Lin Tian berkata kepada angin debu kayu, dan angin debu kayu ragu-ragu. Adapun Rose, dia berkata kepada angin debu kayu, dengarkan saudara. Iya, angin debu kayu mengangguk, sampai untuk sementara, dalam susunan lukisan, mulai terdengar suara binatang buas, yang menyerang jiwa orang. Jadi suara ganas itu menyebar ke beberapa orang di tengah angin debu kayu, yang langsung merasa tidak nyaman di sekujur tubuh. Qin Dao dan Fang Xuanyu telah diajarkan untuk waktu yang lama, jadi saat ini, mereka belum terpengaruh pada saat ini, awal. Namun, pada saat berikutnya, suara itu semakin keras, dan angin debu kayu dan naik secara bertahap tidak bisa bertahan. Lin Tian memandang mereka dan berkata, pergi. Angin debu kayu dan Rose harus lari ke gua terdekat, dan pemilik keluarga kayu itu sama. Adapun Qin Dao, dia menatap Lin Tian dengan aneh, wah, kamu baik-baik saja. Menurutmu apa yang akan aku lakukan? Lin Tian bertanya, tetapi Qin Dao dan Fang Xuanyu saling memandang, dan berpikir itu luar biasa. Tidak hanya kedua orang ini, tetapi penguasa bintang di awan penasaran,
apakah Anda yakin Anda baik-baik saja? Jangan khawatir, kamu bahkan tidak bisa menggangguku jika kamu memiliki sesuatu untuk dilakukan. Lin Tian berkata dengan percaya diri, dan Tuan Bintang mengerutkan kening. Setelah beberapa saat, Fang Xuanyu tidak bisa bertahan. Dia berkata kepada Qin Dao, kakak bela diri, aku tidak bisa menahannya. Aku juga, ayo pergi dulu. Jadi keduanya berlari ke gua di dekatnya. Setelah memasuki gua, semuanya menjadi jauh lebih tenang, tetapi angin debu kayu tersenyum dan berkata, aku bilang kakakku kuat, kan? Kedua orang ini depresi, jelas tidak menghitung Lin Tian secara tak terduga begitu mengerikan, tetapi Master Kayu itu menatap kejauhan, menatap Lin Tian, itu benar-benar kuat. Fang Xuanyu tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Qin Dao, kakak laki-laki bela diri, mengapa dia begitu kuat. Aku juga tidak tahu. Qin Dao tampak bingung, tetapi Tuan Bintang menatap Lin Tian. Sudah hampir setengah jam. Apakah Anda yakin Anda baik-baik saja? Jangan bilang setengah jam, 1 jam, aku baik-baik saja. Lin Tian masih percaya diri, tetapi Xing Zong tidak mempercayainya. Dia masih menunggu di sana, tetapi setelah setengah jam, Xing Zong tidak dapat mendukungnya. Kemudian Dewa Bintang berkata, apakah kamu benar-benar ingin masuk? Ya, aku akan masuk sekarang, tapi itu masih kondisi itu. Jika aku memecahkan binatang itu, kamu akan memberiku semua bagian dalam. Dewa Bintang ragu-ragu dan berkata, oke, berikan saja padamu. Lin Tian berkata sambil tersenyum, itulah yang kamu katakan. Setelah itu, Lin Tian bergegas ke barisan lukisan dan menghilang di depan kerumunan. Tapi Bintang Lord terkejut. Dia tidak terbang ke dalam gua sampai lama kemudian. Tapi Qin Dao bertanya-tanya, Tuhan, apakah dia benar-benar pergi untuk mencari kematian? Tetapi tuannya berkata, dia tidak melakukan apa-apa sekarang. Apa? Tidak apa-apa. Bagaimana bisa? Qin Dao tidak percaya, tetapi angin debu kayu berkata dengan percaya diri, kakak laki-lakiku, dia sangat kuat, yang tidak berarti baginya. Setelah mendengar ini, Fang Xuanyu bercanda, bagaimana bisa sepele? Tapi ada binatang buas di dalamnya, dan suara cahaya bisa membuat kita tidak nyaman. Jika kita bertemu dengan tubuh aslinya, bukankah itu akhir? Angin. Debu kayu tidak bisa berkata-kata, karena dia tidak bisa membayangkan betapa mengerikannya benda ini. Tetapi Rose sangat percaya, jika dia masuk, dia pasti yakin. Jika dia tidak datang besok, dia sudah mati. Patriark Bintang menghela nafas. Jelas, sangat disayangkan bagi pelukis berbakat seperti ini untuk masuk seperti ini. Keluargamu pemimpin dan Mu Chen Feng saling memandang dan segera khawatir, sementara Qin Dao dan Fang Xuanyu menunggu di sana. Adapun Mawar, dia masih percaya pada Lin Tian. Tetapi dalam lukisan itu, Lin Tian melihat hutan yang damai, dan bahkan tidak ada yang berbahaya. Pada saat yang sama, ada banyak sumber daya abadi yang beredar, dan Lin Tian mengumpulkannya satu persatu. Setelah beberapa saat, suara itu menjadi lebih kuat, dan Lin Tian berkata sambil tersenyum, berhenti berteriak, itu tidak berguna bagiku. Suara dalam kegelapan jelas sepertinya mendengar maksud Lin Tian, dan mulai bertarung, tetapi tidak peduli seberapa keras suaranya, Lin Tian masih baik-baik saja. Suara itu menjadi tertekan dan akhirnya berkata dalam bahasa manusia, kamu, siapa? Aku akan memberitahumu nanti. Lin Tian kemudian terus mengumpulkan bahan di sekitarnya, dan suara itu bersenandung, jika Anda mengambil bahan-bahan ini, susunan lukisan akan lemah, dan segelnya akan lemah, jadi saya bisa melarikan diri. Tapi Lin Tian berkata, jangan khawatir, selama aku di sini, kamu tidak bisa pergi kemana-mana. Lucu, kamu adalah manusia yang tidak memiliki jin. Beranikah kamu begitu gila? Suara itu berkata sinis. Bab 1725. Tapi Lin Tian berkata sambil tersenyum, sanger. Segera, tapi tidak sekarang. Petik 2. Bagaimanapun, itu bukan peri, dan dengan cara ini, itu bukan lawanku. Suara itu gila. Kamu hanya sedikit lebih keras, tapi itu tidak berhasil untukku. Lin Tian bercanda tentang suara itu. Tapi suaranya tidak puas, apalagi setelah bertahun-tahun, tidak ada yang berani datang ke sini, tapi sekarang begitu terstimulasi, tiba-tiba suara yang kuat meledak. Banyak pohon di hutan hancur di tempat, dan semua orang di luar gua mendengar raungan. Meskipun gua memblokir sebagian besar suara, ledakan barusan mengerikan. Bahkan semua orang di dalam gua merasakannya. Terutama Fang Xuanyu menatap, aku bisa mendengar suara yang begitu keras untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun ini.
Qin Dao juga mengerutkan kening, begitu juga aku. Penguasa bintang berkata di awan, jangan katakan kamu, aku sudah berada di sini selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan ini pertama kalinya. Angin debu kayu penasaran bertanya, Tuhan Bintang, apa yang diwakili oleh suara ini? Tuan Kayu dan Mawar juga ingin tahu, jadi mereka berdua menatap Master Bintang, yang menjelaskan, menurut buku-buku kuno, selama binatang itu dirangsang oleh apapun, itu akan seperti ini, dan suaranya bisa menghancurkan peri. Apa? Semua mata terbuka lebar, dan Patriark Bintang berkata dengan canggung, saya juga melihatnya di beberapa buku kuno. Fang Xuanyu menarik napas. Bocah itu, bukankah dia tidak berguna? Qin Dao berseru, aku tidak menyangka itu akan secepat ini. Bukan kakakku. Angin debu kayu tidak percaya, masih menatap susunan lukisan itu, dan kemudian terdengar raungan di dalamnya. Semua orang bertanya-tanya mengapa dia meraung lagi, dan bangkit ragu-ragu, kakak tidak mau mengajarkan hal itu. Debu kayu angin leng selanjutnya, dua kakak laki-laki, bagaimana mengucapkan kata ini? Menurutmu, jika binatang besar itu bisa menghancurkan kakak laki-laki kita, mengaum saja sekali. Mengapa kedua kalinya? Tepat setelah suara itu jatuh, yang ketiga kalinya datang lagi. Pemimpin keluarga kayu dan yang lainnya berpikir itu masuk akal, tetapi pemimpin klan bintang berkata dengan aneh, dia bahkan tidak memiliki siange. Bagaimana tubuh ini bisa melawan 3 kali? Qin Dao berpikir itu masuk akal, kata. Patriark siapa yang tahu bahwa suara keempat akan datang lagi, yang membuat Patriark Bintang tidak mengerti, tetapi saat ini dalam susunan, Lin Tian berdiri di depan bola hitam besar, tidak peduli berapa kali kamu menyebutnya. Bola hitam ini, binatang itu, ditahan oleh segel di sekitarnya, yang sangat mengurangi kekuatannya, tetapi dia berjuang di sana dan meraung. Tapi dia tidak bisa melepaskan diri. Lin Tian masih ada di sana untuk merangsang dengan sengaja. Jangan buang energimu, itu tidak berguna. Wah, jika bukan karena segel ini, aku akan membunuhmu. Binatang itu sangat marah. Lin Tian tersenyum padanya, oh, tidak puas. Petik 2. Tentu saja, seberapa kuat saya ketika saya bertarung melawan semua jenis orang di medan perang kuno. Binatang itu bersenandung. Tapi Linti seorang bertanya sambil tersenyum, oh, lalu mengapa Anda ada di sini? Siapa yang menyegelnya? Petik 2. Itu kecerobohan saya. Saya terjebak di sini ketika saya terjebak oleh sekelompok pelukis. Jika tidak, saya meraung dan membunuh mereka secara langsung. Lin Tian tersenyum padanya. Kalau begitu aku akan membiarkanmu cukup mengaum. Dengan itu, Lin Tian membuka segel di sekitarnya. Tiba-tiba, binatang itu terkejut bahwa seluruh tubuhnya bisa berguling. Ini, ada apa? Aku membuka segelnya, tapi kamu harus menjanjikan sesuatu padaku. Janjikan sesuatu padamu. Anda bermimpi. Bola itu tidak peduli, tetapi siap untuk mengaum sampai mati Lin Tian. Jadi, bola ini, tiba-tiba, mengeluarkan suara yang kuat, dan terus berlanjut. Darah di benda langit hutan segera bergetar liar, tapi untungnya, jiwa langit hutan kuat, yang melarutkan suara satu persatu. Tetapi orang-orang di dalam gua tidak tahu situasi di sana, tetapi mereka mendengar suara terus-menerus, dan itu masih merupakan versi yang ditingkatkan, yang membuat pertahanan di dalam gua tidak mencukupi. Angin debu kayu, Mawar, bahkan Qin Dao, Fang Xuanyu, dan pemimpin keluarga kayu semuanya menjadi pucat, dan kemudian memuntahkan darah. Meskipun penguasa bintang lebih baik, dia masih sangat sedih dan berkata, ada apa? Mengapa kamu bersembunyi di dalam gua? Semuanya seperti ini. Tuhan, segelnya tidak akan dipatahkan. Qin Dao itu segera terkejut, dan Fang Xuanyu itu melotot, sepertinya ini satu-satunya situasi. Tuan Xing sedang terburu-buru. Dia tidak akan menyentuh segel apapun secara tidak sengaja, apakah dia akan membiarkan monster itu pergi? Mendengar ini, Qin Dao ketakutan. Dia bisa membuat jimat bintang 7. Mungkin dia tahu tentang 8 susunan lukisan bintang, bahkan 9 susunan lukisan bintang. Jadi, dia mungkin merusaknya, dan kemudian secara tidak sengaja membiarkannya pergi. Memikirkan hal ini, semua orang ketakutan, dan Fang Xuanyu bahkan lebih cemas. Apa yang bisa saya lakukan sekarang, Patriark? Jika binatang itu benar-benar keluar, kita adalah orang berdosa. Penampilan penguasa bintang itu jelek, jelas saya tidak menyangka itu akan menjadi hasil seperti itu. Qin Dao sedang terburu-buru. Kelompok komprehensif, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tunggu sebentar, jika situasinya lebih serius,
kami akan segera mundur dan menjauh dari Sekte Bintang Lukisan. Dewa Bintang tidak berdaya. Setelah ucapan selamat Qin Dao dan Fang Xuanyu, Master Kayu itu sedang terburu-buru. Kemudian dia melihat angin debu kayu dan berkata, ikuti tuannya nanti, oke. Tapi kakak laki-laki tertua saya masih di dalamnya. Angin debu kayu itu tidak mau, dan pendukung kayu menghela nafas, aku khawatir lebih buruk daripada baik. Tidak, dia akan baik-baik saja. Angin debu kayu menyimpulkan, dan Rose juga percaya, ya, kakak tertua kita, jangan pernah melakukan sesuatu yang tidak pasti. Qin Dao menghela nafas, semuanya, bukan karena aku ingin memukulmu. Begitu binatang ini menjadi sangat mengerikan, itu berarti itu gratis. Dan susunan lukisan itu tentu tidak dijamin. Itulah hasilnya. Ini sangat berbahaya. Fang Xuanyu juga memandang kerumunan, kami tidak ingin mati, tetapi dalam situasi saat ini, kemungkinan besar binatang akan memisahkan diri, dan dia mungkin benar-benar mati di dalamnya. Angin debu kayu mulai panik, dan dalam susunan lukisan, bakso hitam itu, cara mengaum Lin Tian tidak berpengaruh pada Lin Tian. Lin Tian tersenyum padanya, lihat, aku berdiri di sini. Tidak ada gunanya menyerangmu. Jadi haruskah kamu menyerah? Menyerah padamu, mimpi? Jutaan tahun yang lalu, saya bertarung dengan manusia kuat yang tak terhitung jumlahnya, iblis, dan orang-orang mengerikan lainnya. Saat itu, saya tidak tunduk. Sekarang Anda membiarkan saya menyerah. Bukankah orang-orang tua itu menertawakanku jika mereka tahu? Bakso hitam tidak menganggap serius langit hutan. Lin Tian tersenyum pada pria itu dan berkata, sepertinya jika aku tidak memberimu beberapa cara, kamu tidak akan tunduk. Yah, aku akui aku tidak bisa menyakitimu dengan suaraku, tapi apakah kamu ingin aku menyerah? Itu tidak mungkin. Selesai mengatakan, sisi lain berbalik, ingin pergi dari sini. Tapi Lin Tianxi tertawa, ingin pergi. Sudahkah Anda bertanya kepada saya? Petik 2, masih bisakah kamu menghentikanku? Pria kecil yang rendah hati. Bakso hitam itu diabaikan. Ya waktunya habis, sampai jumpa lagi besok di waktu dan jam yang sama, sampai jumpa.